5 anaknya Tuhanmu ini, ibu Tuhanmu gini. Itu Tuhan semua atau manusia semua? Jawab. Bentar, dengar ya. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat sore. Selamat berjumpa dalam acara sang debaters. Ya, punya. sore. Oke, sebenarnya gini Le ya. Kalau itu kan namanya giroh ya. Karena ya Apa giroh? Giroh atau deposito? Apa itu? Udahlah susah lah. Enggak, cobalah jelaskan sama biar kami paham apa itu giroh. Giroh itu ibaratkan kita itu merasa kalau seandainya karena gini ya, salah satu contohnya gini. Allah itu kan Maha Suci ya. Makanya disebut Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihina, nah itu kita itu yang jadi umatnya kan waduh, ini udah nyinggung atau gimana itu ya istilahnya pembelaan lah. Mau apa ya? Susah menjelaskannya, Le. Oke. Coba aku tanya. Ya, coba aku tanya. Gini. Ketika kalian membela Tuhan kalian sebentar. Ketika kalian membela Tuhan kalian, yang masuk ke dalam diri kalian itu Tuhan atau iblis? Coba. Ketika kalian membela Tuhan kalian dengan penuh emosi dan amarah, yang masuk ke dalam diri kalian itu malaikat Tuhan atau iblis? Aku ingin tahu. Penuh emosi dan amarah. Maksudnya apa? Maksudnya gimana maksudnya? Contohnya, kita halalkan darahnya, cari dia. Kalau enggak kami yang mematikan dia. Misalnya gitu ada emosi-emosi kan. Seperti yang kita lihat-lihat. Itu yang masuk ke dalam dirinya roh malaikat atau iblis. Malaikat atau iblis, enggak usah lah roh. Malaikat atau iblis? Iya. Kan emosi nih. Coba lah, jangan dulu. Misalnya, ginilah contoh. Sini, saya tuh mau naik itu ya. Naik itu, karena saya tuh mau bertanya gitu loh. Tentang ini, gitu nah, ini aja dulu. Coba tanya itu aja satu, habis itu kau bertanya sepuasmu. Jadi misalnya ada Al-Quran dibakar, Al-Quran diinjak, maka orang datang masuk kayak yang di Medan itu kan dimatikan mic, tolong kecilkan suara azan, suara speaker. Ya, yang namanya orang ngamuk. Yang namanya orang ngamuk. Yang namanya sebentar dulu dong. Biar jelas. Sebentar biar jelas. Menurutmu yang masuk ke dalam diri orang itu malaikat Jibril atau malaikat lah atau iblis? Coba silakan, aku mau tahu. Gini ya. Yang namanya nafsu itu ya otomatis kan ada ketersinggungan di situ. Itu biasanya ada di dalam semua diri manusia ya. Banyak kok orang Kristen juga yang tersinggung ketika saya mengatakan ono ini gitu kan. Sama aja. Coba kau tanya. Gitu. Coba kau tanya sama aku, roh apa yang masuk biar ku jawab. Karena mungkin ya. Enggak, roh yang masuk. Kalau ada orang Kristen ngamuk-ngamuk, roh yang masuk ke dalam dirinya roh setan. Sekarang aku tanya kepada kau, jikalau ada orang menginjak Al-Quran, memaki Muhammad, memaki Allah SWT, atau udahlah yang di Medan meminta dikecilkan suara azan, mereka emosi dan marah. Kira-kira yang di dalam diri mereka itu ada Tuhan atau iblis? Jawab aja. Marah dalam artian begini, Le. Tolong dengarkan dulu. Marah dalam artian kita sangat menyayangi, sangat menyanjung kan gitu. Umpama begini. Yang saya tanya di dalam diri dia itu ada setan. Di dalam gini ya, kalau kita merujuk kepada Quran surat Al-A'raf dikatakan bahwa iblis akan mendatangi dari depan, belakang, kiri, kanan gitu kan, dan Allah itu mengizinkan kan gitulah. Nah, itu kan ada godaan, ada nanti dulu sebentar, ini mau dijawab enggak ini? Jangan dipotong dulu. Biasanya kan jangan memotong. Biasanya kok memotong, biasanya nggak memotong, sekarang memotong terus sama saya. Kan baru sekarang kita berdiskusi. Ya, silakan. Dulu kan terakhir di Zoom kan. Udah lama mungkin sudah. Silakan. Nah, dengerin dulu. Ya, ibaratkan gini ya. Kita sebagai keagamaan kita itu kan Allah itu Maha Suci. Nabi itu disanjung oleh kita kan sebagai penyelamat gitu kan, penyelamat kita juga. Gitu. Nah, ketika ketersinggungan itu ya otomatis orang akan ya marah. Nah, otomatis marahnya itu kita dirujukan kemana? Kalau seandainya kita langsung main habisi,
Kan di sini ada proses hukum, makanya kita laporkan. Kan seperti itu. Nah, ibaratkan begini, ketika keluarga kita juga ada yang dihina, ya, saya nggak tanya, saya Betul. nggak tanya amarahnya itu berasal dari Tuhan atau dari iblis, itu yang saya tanya. Di dalam diri manusia, di dalam diri manusia itu ada nafsu yang namanya nafsu amarah, nafsu birahi. Ada di dalam diri manusia itu. Sudah menjadi. Ya udah, kalau udah itu kan sudah jelas. Nah, itu saya sudah menjawab. Jadi itu amarah, nafsu amarah itu dari Tuhan atau dari iblis? Coba. Kita kan manusia dari Tuhan, dari Allah. Gak aku tanya nafsu amarahnya itu dari Tuhan atau dari iblis? Anda bertanya, kita ini dari mana? Ya dari Allah lah. Kita makanya. Gak aku tanya kita. Yang kutanya amarah itu dari Tuhan atau dari iblis? Ketika Al-Quran menginjak, ketika Muhammad dikatakan punya buah, kayak dibilang si Zuma itu, amarahmu dari mana? Coba, aku ingin tahu. Yang namanya nafsu amarah sudah ada di dalam diri manusia, Le. Iya, dari mana? Berarti dari Tuhan. Berarti dari Tuhan. Nah, ini kita cara mengendalikannya tentunya ditentukan dengan ranah agama, seperti itu. Ya, dari Tuhan apa dari iblis? Coba. Amarah meledak-ledak sehingga mengatakan halal darah segala macam. Itu dari Tuhan atau dari iblis? Coba aku ingin tahu. Asal manusia dari mana, Pak? Asal manusia dari mana, Le? Gak aku tanya asal manusia dari mana? Iya, asal manusia dari bapak dan ibu kau. Saya tanya aja deh. Dari bapak dan ibu kau. Tunggu dulu. Ini dulu lewati satu pertanyaanku. Masa kau kuku kasih kesempatan bertanya banyak nanti? Ini nggak bisa kau lewati. Dari bapak dan ibu. Dari bapak dan ibu. Iya. Berarti bapak dan ibu bisa menciptakan kita, begitu? Memang iya, air mani bapakmu dengan air telur ibumu. Jadilah kau. Bapaknya Le berkuasa gitu, bisa menciptakan Le gitu. Ya memang iya. Mana ada lagi Tuhan mencipta sudah selesai. Tuhan sudah selesai mencipta 6 hari lamanya. Manusia bersetubuh lahir. Sekarang bertanya, amarah kau, tunggu. Amarah kau ketika meledak-ledak itu dari iblis. Sebentar, amarah kau itu dari iblis atau dari Tuhan? Amarahmu dari Tuhan atau iblis? Oh, berarti kau gini. Kenapa sih? Katanya jawab dulu dong satu. Amarahmu, sebentar. Tadi menjawab mulu. Kapan saya bertanya? Mana ada kau jawab? Kau udah ada bertanya. Kau tidak ada menjawab. Apa jawabannya? Dari Tuhan ya? Ya memang kita berasal dari Allah. Dari Tuhan. Enggak, aku tanya kita. Amarah dibilang, memanglah kau keledai. Ditanya amarahmu itu loh, bukan kitanya. Kamu ketika kau mengatakan keledai berarti kamu iblis. Berarti di dalam dirimu ada iblis. Nah, kalau kau bilang ketika aku mengatakan kau keledai, itu amarahku dari iblis. Betul. Nah, sekarang kau jujur. Ada iblis. Berarti lu dari iblis. Memang ada? Memang ada. Sekarang aku tanya kau jujur. Aduh, memanglah. Bodoh kali orang ini. Ditanya, aduh, kapanlah cerdasnya? Kapanlah cerdasnya kaum keledai ini? Ditanya, ketika kau lihat orang menghina Muhammad, menghina Al-Quran, menghina Islam, kau emosi dan amarah, halal darah segala macam. Kira-kira itu berasal dari mana? Yang menciptakan kita dibilang, aku gak tanya kitanya. Yang kutanya amarah dalam dirimu itu berasal dari mana? Dari Tuhan atau dari iblis? Kalau saya jujur, kalau ada orang Kristen marah, itu berarti dari setan. Karena Yesus mengatakan itu urusanku bukan urusanmu. Saya tadi mengatakan dia keledai. Amarah dari mana? Saya bilang dari iblis. Kenapa dia nggak bisa menjawab, kawan? Nah ini, paham ya? Itulah perbedaan unik Islam dengan Kristen. Islam itu selalu membela yang salah dalam diri mereka. Sehingga mereka oknumnya ya, saya bilang. Sehingga mereka ini tidak tahu apa yang mereka perbuat. Seolah-olah itu berasal dari Tuhan. Seolah-olah amarah itu dari Tuhan. Memang betul karena Tuhan mereka mengajarkan amarah. Kalau nabinya dihina, Tuhannya dihina, kitab sucinya dihina, agamanya dihina. Kalau orang Kristen itu sialnya kita. Gak ada diajarkan Tuhan kita untuk amarah. Itu urusanku katanya. Paham kalian ya? Perbedaan Islam dengan Kristen. Ngeri kawan. Kalau kita masih sopan ya. Mereka lihatlah setelah ini.
Orang Kristen akan membalas pernyataan si Juma. Perhatikan kalian, banyak Kristen nggak nampak wajah kan? Akan dibalas lebih sakit lagi. Seperti ketika mereka menginjak Bible, diinjak Al-Quran tanpa mereka berdaya. Mau lapor polisi nggak tahu kemana, sop katul bekatul. Mau melapor ke MUI pun nggak tahu di mana. Sop katul bekatul, akhirnya apa? Nangis bombay. Karena nggak bisa melampiaskan amarahnya, disalahkan si Zuma lah, si logikal. Sementara si Zuma mengata-ngatai Zakar Yesus, sementara si Umi Ripa mengata-ngatai pelir Yesus sama burungnya Yesus. Dibilangnya jelas, dia dihamili Yesus. Nggak ada, si logikal nggak bisa negur mereka. Karena mereka ini kalau ditegur ngamuk, dihantam si logikal. Inilah otaknya Muslim ini pendebat Uclim ya. Bukan Muslim semua, tak semua seperti itu, ada yang baik. Oknumnya aku bilang Uclim itu sudah saya bilangkan pendebat. Inilah otaknya Zulkifli M. Abbas ini alias Nur Alim. Isi kepalanya nggak ada, hanya menghujat. Dia bisa menegur orang lain bukan karena dia merasa harus ditegur orang itu menjadi sebuah kebenaran, tidak. Tapi karena dia tidak bisa menghajar sob katul bekatul. Ya, tunggu sebentar lagi. Pegang cakapku ini. Semua pendebat tidak akan mau tedeng aling akan menghajar Muhammad. Perdengar cakapku ini. Semua pendebat akan mengatakan hal yang parah. Sekarang kita buka ya. Titik 2 ini bang. Ayo. Titik 2 mau begini. Sampai anaknya 5. Kau bawa istri. Kalau kamu gini. Kalau kamu berilmu, kita timer aja. 5 anaknya Tuhanmu, ibu Tuhanmu gini. Itu Tuhan semua atau manusia semua? Jawab. Bentar. Dengar ya. Kita timer aja. Kau Bukan, di timer aja. Mulai menghujat, Bukan. Karena ilmumu Kalau saya tanya samamu, dengarkan. Yang keluar dari vagina Maria itu Tuhan semua 5-5-nya atau manusia 5-5-nya? Saya bisa buktikan samamu berdasarkan catatan sejarah dan Alkitab. Maria tanya, hanya melahirkan satu manusia bernama Yesus. Anaknya ada Maria 4 hanya lagi. melahirkan satu anak laki-laki. Yakobus. Iya. Yakobus. Bukan, itu Simon. anak dari Yudas. sepupunya, bukan Yusuf. anak kandung. Banyak cerita. Waduh. Pertanyaan Ayo timer saya. biar mainkan data dong. Pertanyaan saya, apakah 5-5-nya ini Tuhan atau 5-5-nya manusia? Jawab. Maria hanya melahirkan satu anak laki-laki bernama Yesus. Ada dalilnya? Saya bisa buktikan dalilnya. Apa? Oke, makanya di timer. Dikasih waktu. Ditemor kayak dulu PowerPoint saya lawan, gak perlu. Saya mau isi kepalamu, Saya udah katakan. Yang lain itu. Yesus melahirkan hanya satu. Maria hanya melahirkan satu anak. Oke, ada 4 nama yang ditulis di situ. 2 nama pertama itu adalah saudara Yesus dari saudara Maria. Jadi bukan anak Maria. Dalam pencatatan silsilah orang Yahudi, kalau pertama kedua itu bukan anak kandung, maka ketiga keempat udah pasti. Karena itu secara filosofis penulisan silsilah. Ayo timer Juma, goblok. Mana dalilnya? Timer. Penyembah Yudas. Ayo timer. Ada otak, ayo. Semua menggunakan PowerPoint. Kasih waktu. Bisa bicara, tinggal baca. Yesus juga itu Tuhan. Berdasarkan Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, biji sakar Yesus juga adalah Tuhan. Orang ya. Ketika kamu mempertuhankan Yesus, itu sama dengan kamu sedang menyembah biji sakar. Hah? Jangan. Jangan kau bilang kita menyembah batu seperti itu modelnya. Yang ada yang terbukti adalah Kolose 2 nomor 9. Biologis Yesus. Biologis Yesus itu keteknya, selangkangannya, semua yang ada pada diri Yesus termasuk biji sakarnya itu adalah Theos Keilahian Allahmu. Oke. Dengan Kolose 2 nomor 9. Oke, semua tubuhnya Yesus adalah Tuhan bagi Kristen. Sekarang saya tanya samamu, di mana kulupnya Yesus yang adalah Tuhanmu juga? Mana? Kulupnya Yesus. Kulupnya Yesus mana? Karena berdasarkan Kolose 2 nomor 9, semua jasad Yesus itu adalah Theos, Tuhan, dewa. Nah, di situ si Zuma tidak kelihatan orang berpendidikan. Ya. Kenapa dia harus mengatakan biji zakar Yesus? Biji zakar Yesus ada 2, itu juga Tuhan katanya. Ya. Disinilah selalu saya katakan, Muhammad itu laki-laki. Kalau kita tiru ucapan si Zuma ya, ini maaf saja nih, kita tiru.
Apakah Muhammad punya zakar? Laki-laki pasti punya biji pasti punya. Tapi apakah pantas kita ucapkan itu? Gak pantas. Kenapa? Karena mereka mayoritas. Bukan karena benar kebenaran dia adalah sebuah orang laki-laki yang memiliki biji zakar dan punya zakar. Itu bukan begitu kawan. Tapi ada namanya adab. Umat-umat Islam atau pendebat-pendebat Islam, maksud saya bukan umat Islam ya, oknumnya ini ya. Ucil-ucil itu sudah kehilangan arah. Semua ruang debat mereka dibal-bali, nggak bisa apa-apa. Kalau mereka ceramah sendiri, nggak ada yang mau ngasih koin. Maka caranya mereka harus seperti itu. Bodohnya orang Kristen mau masuk ke situ. Salah orang Kristennya juga. Kan sudah saya ingatkan, begitu dia menghujat, tinggalkan dia biar menghujat sendiri. Paham ya kawan-kawan ya? Ini ndak kalian kasih ruang dia untuk menghujat dan kalian ada di situ kawan. Ya. Jadi ingatlah kawan-kawan, kalian bisa meniru, bisa hajar aja, tapi jangan tampak wajah. Bilang yang lebih parah dari situ. Ya, entah mau bilang apa kek, bilang apa suka-suka kalian. Karena kita tidak bisa membiarkan inilah. Mereka tidak mau menegur si Zuma, tapi si Zuma begitu dibalas diinjak Al-Quran ketika ada orang menginjak Bible, nangis dia kawan. Dihina-hinanya si logikal. Kalau saya seperti logikal, saya masuk. Tadi kan ada yang masuk. Saya debater Islam loh katanya. Mulut kau Zuma katanya. Nah ini kawan. Nanti diperlakukan, dihina-hina Muhammad, dihina-hina Allah SWT. Lapor polisi. Ya kalau nampak wajah. Kalau nggak nampak wajah apa yang mau dilapornya? Kayak kemarin akhirnya apa? Seluruh Indonesia ini di TikTok di mana bebas menghujat Nabi Muhammad, bebas menghujat Allah SWT dan sebagainya. Ini yang ngeri kawan. Aduh, Kolose 2 ayat 9. Aduh. Kolose 2 ayatnya yang ke-9. Dibilang ini, sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya. Ayat 8 dulu. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Inilah ajaran mereka kan turun-temurun. Dari syanu ke syanu, dari syanu ke syanu. Kita sudah diajarkan berhati-hati. Ajaran turun-temurun. Syanu berbicara kepada syanu, syanu dari syanu. Syanu dari syanu. Kejelasannya enggak ada itu.